Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Ketua kelas? Ketua kelas, apa Anda sudah masuk? Oke. Gimana ketua kelas? Teman-temannya sudah masuk dalam kelas online atau belum? Baiklah, kalau sudah masuk semua, sekarang Ibu absen ya. Apa ada yang tidak hadir dalam kelas online ini? Baiklah, kalau semuanya hadir. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama Ibu Maziah Firda Amalia. Kalian bisa memanggil Bu Firda. Di sini Ibu sedang mengadakan praktek magang 3 dari UGRIS dan menggantikan guru BK kalian untuk memberikan layanan pada pagi hari ini. Anak-anak, sementara kita tidak bisa tetap muka dulu, kita harus melakukan semuanya secara online agar terhindar dari COVID-19. Kamu aman, Ibu juga aman. Dan jangan lupa kalian tetap jaga jarak. Kalau keluar, jangan lupa cuci tangan. Kalau dari luar, jangan lupa menggunakan masker. Dan jangan keluar rumah kalau memang kalian benar-benar tidak ada kepentingan. Sekarang materinya sudah Ibu tampilkan di layar. Apakah ada yang tidak kelihatan? Dan nanti selama sesi pelayanan ini kalian diharapkan bisa menyimaknya, dan kalaupun ada pertanyaan atau ada yang belum kalian pahami, kalian bisa menanyakannya di akhir materi yang nanti akan Ibu sampaikan. Kemarin Ibu sudah mengunggah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini di Microsoft Teams. Dan kalian bisa mengunduhnya terlebih dahulu dan mempelajarinya. Karena kita nanti akan berdiskusi dan sharing-sharing belajar bersama tentang materi pada pagi hari ini. Pengertian kebiasaan belajar. Kegiatan yang dilakukan oleh individu secara berulang dalam kurun waktu tertentu dalam aktivitas belajar sehingga terbentuknya kebiasaan-kebiasaan belajar yang positif. Sebelum ada COVID-19, kalian itu kan belajarnya di sekolah, tatap muka. Sekarang kalian diminta untuk belajar dari rumah. Semua dilakukan dari rumah, bekerja dari rumah, bermain di rumah. Dan kalian harus lebih giat dan lebih semangat karena kalian tuh punya banyak waktu untuk melakukan semua kegiatan kalian di rumah, apalagi belajar. Selanjutnya, cara beradaptasi dengan kebiasaan belajar baru di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, harus bisa memanfaatkan aplikasi. Kalian itu kan anak milenial. Ada di era teknologi yang serba cepat, serba canggih. Jadi tidak ada alasan buat kalian tidak bisa menggunakan aplikasi, apalagi aplikasi yang untuk menunjang belajar kalian. Jadi kalian tiap hari kan pegang HP, kalian di rumah, fasilitas semua ada. Jadi belajarnya kalian itu harus lebih maksimal, lebih giat, lebih baik lagi karena semua tersedia. Kalian harus menambah wawasan kalian lagi dan lagi. Karena kalian bisa mencari apa saja dengan satu aplikasi, dan kalian bisa mencari apa saja dan bisa belajar apa saja dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga, menghindarkan diri dari hal-hal yang memungkinkan tertundanya penyelesaian tugas. Namanya kalian di rumah, pasti kalian itu merasakan yang namanya males, mager, tugasnya terlalu banyak, tidak ada teman, terus sendirian. Dan kalian juga pasti merasa pengen yang namanya keluar rumah, jalan-jalan, nonton TV, merasa bosan, main ke rumah teman,
main game. Dan itu yang membuat kalian menunda-nunda pengerjaan tugas kalian, menunda-nunda bertanggung jawab pada tugas kalian. Padahal tugasnya itu untuk hari ini nggak cuma satu, tapi bisa 3-4 mata pelajaran. Dan bisa saja dikumpulkan besok maupun 2 hari lagi. Yang dimana kalau kalian menumpuk itu terus, akhirnya tertumpuk dan lama-lama kalian juga yang akan males dengan sendirinya, karena tertumpuk itu kan rasa kayak males, tambah mager, tambah ngerjainnya seadanya, sesukanya, secepatnya, yang membuat kalian asal-asalan atau yang membuat kalian mengerjakan tugas itu seadanya, yang padahal kalian itu bisa mengerjakan tugas itu lebih baik atau baik, tapi karena kalian tumpuk, akhirnya kayak separuh, setengah, tidak bagus, tidak baik, padahal kan bisa melakukan itu lebih baik. Nah, itu harus mengontrol diri kalian sendiri, menyemangati diri kalian sendiri, terus menyelesaikannya tepat waktu agar kalian tuh tidak menunda-nunda dan membuat pekerjaan kalian tuh hasilnya maksimal atau hasilnya bagus. Yang keempat, menghilangkan rangsangan yang mengganggu konsentrasi belajar. Harus bisa menghilangkan keinginan-keinginan kalian yang ingin bermain, malas, mager, pengen nonton TV, pengen jalan-jalan, bosan, dan itu harus kalian hilangkan agar apa? Belajarnya kalian itu tidak terganggu dan kalian itu berkonsentrasi penuh, terus kalian mengerjakan semua pekerjaan kalian itu dengan maksimal, yang membuat nilai kalian itu atau kalian itu bagus dalam belajar. Karena kan kalian belajar di rumah, pasti kalian harus mengerjakan semuanya dengan maksimal. Karena fasilitas itu semua ada, fasilitas di rumah memadai. Orang tua kalian juga ada untuk memberikan support, memberikan semangat, memberikan contoh kepada kalian. Yang kelima, menggunakan cara atau prosedur belajar yang efektif dan efisien dalam mengerjakan tugas akademik dan keterampilan belajar. Karena kalian di rumah dan tidak tatap muka, jadi kalian itu mau kerja kelompok atau mau belajar bareng atau mau konsultasi itu terhalang. Dan kalian bisa menggunakan aplikasi komunikasi untuk tetap menjaga komunikasi kalian atau untuk tetap bekerja sama dengan teman-teman kalian, yang dimana itu juga dapat menunjang dari keefektifan dan keefisienan kalian dalam mengerjakan tugas. Lagi pula orang tua kalian juga ada di rumah, jadi orang tua kalian juga dapat memantau atau dapat menemani kalian ketika kalian belajar, ketika kalian mencari sumber-sumber, ketika kalian mencari materi-materi di internet, yang terkadang banyak dampak positifnya juga banyak dampak negatifnya. Yang terakhir, solusi dalam menghadapi kebiasaan belajar selama masa pandemi. Yang pertama, layanan konsultasi dengan melakukan sharing dan caring kepada orang tua kalian untuk mendukung, menjadi motivator dalam meningkatkan kebiasaan belajar kalian di rumah. Jadi layanan ini untuk orang tua kalian yang mau sharing atau cerita-cerita sama guru BK kalian tentang pendukungan motivator dalam meningkatkan kebiasaan belajar kalian. Jadi guru BK kalian itu bisa memberikan dukungan atau motivator yang dapat membuat kalian tetap bisa belajar di rumah dengan maksimal, dengan baik, sama seperti kalian belajar di sekolah. Kedua, layanan konseling individu melalui konseling online. Karena
bisa saja kalian itu kayak jenuh atau kayak kalian itu bingung, sedangkan kalian pengen konsultasi sendiri atau kalian ingin bercerita sendiri tentang keluh kesah kalian selama belajar dalam masa pandemi. Nah, itu bisa dilakukan secara online atau melalui WhatsApp guru BK kalian atau melalui video call dengan guru BK kalian, yang dimana itu juga dapat membantu kalian untuk lebih bisa belajar selama masa pandemi dengan baik, dengan bagus, seperti ketika kalian belajar di dalam kelas bersama dengan teman-teman kalian dan lebih banyak menemukan materi-materi, lebih banyak bisa sharing-sharing, dan menambah motivasi-motivasi kalian untuk belajar di rumah dan tetap di rumah. Baiklah, itu materi yang Ibu sampaikan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham atau mau ada yang ditanyakan? Kalau kalian masih mau menanyakan atau ada yang mau kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan langsung saja. Kalau kalian tidak mau bertanya langsung, kalian bisa melalui WhatsApp atau melalui aplikasi komunikasi yang lainnya. Kalian masih bisa bertanya, silahkan kalau ada yang belum paham. Oke, yang terakhir, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang Ibu sampaikan yaitu adalah kebiasaan-kebiasaan kalian untuk belajar dengan gaya baru, cara baru di masa pandemi ini, karena kalian kan tidak bisa tatap muka, tidak bisa bertemu, tidak bisa mendengarkan langsung di sekolah, tidak bisa berdiskusi langsung dengan teman-teman, dan kalian harus benar-benar memanfaatkan teknologi serta memanfaatkan aplikasi untuk berkomunikasi, untuk tetap bisa belajar dengan menggunakan cara-cara yang ada di dalam teknologi, dengan menggunakan berbagai teknologi yang ada. Jadi itu membuat kalian harus benar-benar beradaptasi, benar-benar melakukan semuanya seperti kalian belajar ketika di sekolah, sama halnya. Dan kalau bisa lebih semangat, lebih giat, lebih baik lagi, karena semua fasilitas yang kalian dapatkan di rumah itu sudah memadai, sudah mencukupi. Jadi kalian bisa menggunakan itu, bisa memanfaatkan itu. Kalian juga bisa manfaatkan orang tua kalian untuk mengajari kalian, untuk menemani kalian belajar, untuk memantau kalian belajar. Jadi kalian belajarnya terpantau, kalian mengerjakan tugas terpantau, kalian mencari materi di internet itu terpantau, semua tentang kalian itu terpantau sama orang tua kalian, yang dimana biasanya kalian di sekolah itu nggak terpantau atau tidak terjangkau oleh orang tua kalian. Dan sekarang kalian bisa melakukan itu di rumah, dan kalian bisa mengerjakan itu secara maksimal dan lebih maksimal lagi di rumah. Kalau begitu, Ibu rasa sudah cukup sampai di sini. Sharing-sharing kita, diskusi kita tentang materi pada pagi hari ini. Ibu harapkan kalian bisa menerapkannya. Dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah mau meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan materi yang Ibu sampaikan dengan baik, dengan efektif, dengan aktif. Dan Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan kelas online pada pagi hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.